Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lihat pada daftar hadir, kalian semua hari ini hadir ya. Dan Alhamdulillah Ibu lihat kalian semua insya Allah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai beriman kepada malaikat. Nah, Ibu yakin di antara kalian semua pasti sudah pernah ada yang mendengar tentang malaikat. Ada yang sudah membaca, mendengar tentang materi malaikat ini. Nah, dari yang sudah kalian semua pelajarin, coba sifat apa yang bisa menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada malaikat? Contohnya, kita akan selalu merasa berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat, dalam perkataan, dalam penglihatan, dan lainnya karena kita menyadari bahwa ada malaikat yang mengawasi. Lalu kita akan bersifat jujur, disiplin, santun, sopan, dan juga amanah dan lainnya. Lalu kalau ada yang bertanya, mengapa kita harus mempelajari beriman kepada malaikat? Kita semua tahu bahwa rukun iman itu ada 6, dan di dalam rukun iman itu ada beriman kepada malaikat. Seperti yang kita semua ketahui bahwa arkanul imani sittatun, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu ada 6, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan juga kepada takdir yang baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pembahasan hari ini, Ibu akan membahas mengenai pengertian malaikat, apa itu malaikat, makna beriman kepada malaikat, lalu apa dalil hukum yang menghukumi kita untuk beriman kepada malaikat, lalu apa sih perbedaannya jin, manusia, dan malaikat, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat. Ya, pada pertemuan kali ini juga, Ibu akan melakukan 4 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian spiritual, sosial, kognitif yang berupa soal pilihan ganda 10 soal, nanti kalian semua akan menjawab, lalu soal mengenai keterampilan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian semua memperhatikan dengan baik dan berpartisipasi aktif karena Ibu akan menampilkan media video, media gambar. Nanti kalian semua memperhatikan dengan baik agar kalian semua bisa menjawab soal di akhir nanti. Kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama hari ini yaitu mengenai pengertian iman kepada malaikat. Ibu akan menyajikan video berikut ini. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara global, bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Segala kabar yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Alhujjah.com. Baik, setelah kalian semua menyajikan dan melihat video yang sudah Ibu tampilkan, bisa disimpulkan bahwa malaikat itu berasal dari bahasa Arab. Kata malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malaka yang diambil dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan dari Allah, untuk menyampaikan amanah dari Allah. Lalu
makna iman itu sendiri apa sih? Al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Yaitu iman itu pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan juga pengamalan dengan anggota tubuh atau dengan diri kita yang mengamalkan iman itu sendiri. Jadi, secara keseluruhan berarti iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Yang taat kepada Allah, kita mengimaninya dengan senantiasa berhati-hati dalam bertindak sebagai bentuk dari amalu bil arkan. Begitu. Lalu pada selanjutnya yaitu adalah dalil hukum mengenai iman kepada malaikat. Berikut akan Ibu tampilkan gambar dari kedua surat tentang beriman kepada malaikat. Baik, setelah kalian semua melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan, jadi pada intinya, dalil yang diambil dalam mengimani malaikat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 136. Untuk dalil hadis, kalian bisa lihat pada buka halaman 109, kalian semua lihat. Nanti, kalian semua akan dibentuk kelompok, kalian diskusikan, dan dalil tersebut bisa menjadi rujukan kalian untuk pembuatan tugas selanjutnya. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan bentuk gambar yaitu tabel perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Ya, baik, kalian sudah melihat tabel gambar mengenai perbedaan manusia, jin, dan malaikat. Kalian bisa melihat juga di buku halaman 111, kalian bisa lihat di situ ada juga tabel kolom, tapi berbeda sedikit dari yang Ibu tampilkan. Pada intinya, memang pada dasar asal pembuatannya, asal penciptaannya, malaikat, manusia, dan jin itu berbeda. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, sedangkan manusia dan jin dari tanah dan juga dari api. Untuk jumlah malaikat itu sendiri, sebenarnya ada banyak, tidak terhingga. Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Namun kita sebagai umat muslim, diwajibkan untuk mengimani 10 malaikat. Nah, 10 malaikat tersebut, berikut akan Ibu tampilkan video mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Baik, alhamdulillah kalian sudah melihat mengenai nama malaikat beserta tugas-tugasnya.
Nah, lalu ibu akan memberi kalian tugas, yaitu kalian semua masing-masing membuat mind mapping mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kalian semua buat di kertas, nanti dikumpulkan pada hari ini juga. Silahkan. Terima kasih kalian sudah membuat mind mapping pada pertemuan ini sebelum terakhir, yaitu mengenai hikmah beriman kepada malaikat. Nah, mengenai materi hikmah beriman kepada malaikat ini, nanti kalian semua yang sudah dibagikan kelompok, kalian semua berdiskusi untuk tugas selanjutnya, yaitu membuat drama dari hikmah beriman kepada malaikat. Jadi, dari hikmah beriman kepada malaikat ini, apabila dilakukan pada kehidupan sehari-hari seperti apa, nanti kalian tampilkan melalui drama bersama teman kelompok kalian. Baik, lalu terakhir, setelah kita semua mempelajari tentang beriman kepada malaikat, ibu ingin memberikan pesan, yaitu jadi para malaikat memang diciptakan Allah dari cahaya. Mereka semua tidak pernah berbuat salah, mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia, ketika mereka berbuat dosa, mereka bermaksiat, mereka berdosa. Namun, apabila mereka manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa bertaubat, bisa taat kepada Allah, hingga akhirnya dia masuk surga, maka sesungguhnya manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia diciptakan dengan hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak diciptakan dengan hawa nafsu. Allahu a'lam, maka kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, terakhir kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran pada hari ini, yaitu makna beriman kepada malaikat, yaitu mengandung makna bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Kita mengimaninya dengan hati, kita mengimaninya dengan perbuatan kita, yaitu kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Lalu dari hukum kepada iman kepada malaikat, yaitu bisa kita lihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136, dan juga dari hadis yang ada di buku, kalian bisa lihat sendiri. Lalu malaikat ini jumlahnya kita semua tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Rasulnya, karena tidak terhingga banyaknya. Namun kita sebagai umat muslim harus mengimani 10 nama malaikat, ya. Lalu iman kepada malaikat ini tentu memiliki hikmah yang banyak. Sedikit diantaranya yaitu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, senantiasa berhati-hati dalam bertindak, berbuat, berkata, dan juga bersifat jujur, amanah, disiplin, giat, dan lainnya. Ya, lalu setelahnya pembelajaran hari ini kita sudahi, namun Ibu akan menjelaskan mengenai tugas untuk minggu depan yang tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, yaitu mengenai drama. Jadi, dari materi hikmah beriman kepada malaikat ini, kalian semua setiap kelompok berdiskusi, lalu kalian semua membuat drama, kalian semua memainkan peran, kalian semua membagi tugas, ya, untuk pembuatan drama ini. Nanti drama ini akan ditampilkan minggu depan untuk masuk ke dalam penilaian keterampilan. Penilaian itu sendiri yang tadi Ibu jelaskan di awal ada 4, yaitu penilaian spiritual kalian, nanti kalian nilai diri sendiri. Lalu penilaian sosial, nanti yang menilai adalah teman sebaya kalian. Untuk itu kalian harus saling menilai, saling melihat, saling mengingatkan. Lalu pada tugas pilihan ganda nanti ada jawab soal. Untuk tugas juga dikumpulkan minggu depan. Lalu keterampilan, yang pertama Ibu ambil dari mind mapping yang tadi. Lalu selanjutnya adalah untuk minggu depan tugas kelompok kalian, yaitu pembuatan drama. Ya, kita sudahi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.